dimuliakan oleh Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama seminar sehari dengan tema Solusi Dinamika Islam Kekinian di Indonesia dan Dunia, dengan narasumber Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, narasumber kedua Ki Haji Said Agil Siraj, dan narasumber ketiga Ki Haji Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya. Bertindak sebagai moderator adalah Ustaz Dero Binaji. Dan selanjutnya waktu saya pasrahkan kepada moderator. Sebelum acara dimulai, mohon kepada para hadirin untuk ketika acara sudah presentasi dimulai, dimohon untuk tidak menggunakan kamera agar tidak mengganggu konsentrasi penyampaian pemikiran yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Baiklah, kami mohon kesediaannya kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur untuk membuka acara ini dengan qiraatil Fatihah atau dengan doa. بالبركة أن الله يبارك في هذا المجلس، وكما جمعنا وإياكم في هذا الموطن الطيب المبارك يجمع قلوبنا على ما يحبه الله ويرضى حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسألك اللهم بمنك وفضلك وكرمك أن تجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. أكرمنا اللهم في هذا المجلس إن شاء الله بكمال الحضور وكمال إن شاء الله الارتباط بأهل النور والارتباط بالصالحين في كل زمان في كل مكان مع البركة في هذا الاجتماع ظاهرا وباطنا، وبسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Kiai Yahya Zainul Ma'arif untuk menyampaikan presentasinya. Kami beri waktu maksimal 40 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saat kami muliakan, kami cintai guru besar, guru mulia Fadilatul Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, yang sungguh kalau kami harus menyampaikan sesuatu di depan beliau adalah sangat tidak pantas. Akan tapi karena tadi kami dengar beliau insyaallah yang akan meluruskan semuanya, maka kami semakin berani biar nanti akan diluruskan, dibenarkan jika ada hal-hal yang tidak benar dari kami. Dan juga yang sangat saya hormati, saya muliakan, saya cintai ayahanda kami Romo Yai Said Agil Siraj yang berkenan hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Semoga ini perkumpulan yang menjadi sebab kita berkumpul kelak di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ummatun la nakhtalif. Dan sedikit kita rubah. Nahnu ummatun nakhtalifu wa la naftariqu. Karena mungkin di sini pun ada perbedaan nanti. Ya, nahnu ummatun nakhtalifu wa la naftariqu. Oke, kita ada perbedaan pendapat. Akan tapi mahabbah harus ada, cinta harus ada. Dan itulah pendidikan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berbicara tentang solusi Islam kekinian, semuanya dimiliki oleh para santri. Manhajnya para santri ahli sunnati wal jamaati adalah merekalah yang punya senjata untuk memberikan solusi umat ini.
Dan problem lokal tidak ada bedanya dengan problem interlokal. Problem nasional tidak sama dengan problem internasional. Karena alat untuk menyelesaikannya adalah sama Islam itu sendiri. Akan tetapi yang harus diketahui bahwasanya untuk menjadikan Islam itu sebagai solusi segala problem yang terjadi, maka di situ ada namanya dhawabit, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Jika rambu-rambu ini tidak dipatuhi, maka seolah-olah itu dari Islam, tapi sebetulnya itu di luar dari Islam. Sehingga para ulama-ulama kita sudah menjelaskan. Di situ ada mungkin istilah baru, istilah al-thawabit wal mutaghayyirat. Ada thawabit, sesuatu yang nggak bisa berubah-ubah, al-mutaghayyirat, sesuatu yang mungkin bisa berubah-ubah karena keadaan dan karena zaman, karena tempat yang berbeda. Yang itu semua sudah ada dipelajari oleh para santri, para ulama-ulama. Solusinya adalah kembali kepada ilmu kita sendiri. Cuman bagaimana kita menerapkan ilmu itu sendiri, memahami ilmu itu sendiri, kemudian menerapkan untuk menyelesaikan problem umat ini. Tapi kalau sudah keluar dari rambu-rambu akan timbul kerancuhan. Mungkin kita akan kembali kepada selama ini yang jadikan referensi utama untuk mengembalikan segala permasalahan adalah dalil. Dalil yang selama ini kita sebut dalil. Dalil ada beberapa tingkatan. Dalil yang pertama adalah dalil yang qat'iyut thubuti wa qat'iyud dalalati. Datangnya pasti benar dari Allah dan Rasulnya. Riwayat-riwayat mutawatir. Ad-dalalah maknanya jelas, tidak ada yang berbeda pendapat tentang hal ini. Maka disinilah muncul thawabit dan tidak boleh diganggu. Ini ada hubungannya dengan keimanan, tidak boleh diganggu sama sekali. Ini adalah thawabit. Dan nanti ada thawabit yang lainnya selain ini. Kemudian kita bicara tentang dalil selanjutnya adalah tingkatan yang kedua adalah qat'iyus thubuti dhanniyud dalalati. Qat'iyus thubut benar di dalam Al-Quran misalnya, atau hadis mutawatir, tapi dalalahnya tidak jelas, maka di sini ada keluasan untuk adanya perbedaan antara si A dengan si B. Yang ketiga nanti adalah qat'iyud dalalati dhanniyus thubut, dalalahnya jelas, maknanya jelas, akan tapi ternyata ia adalah riwayat-riwayat yang tidak, yang benar akan tapi tidak sampai derajat mutawatir. Dan semua dari ini kalau kita perhatikan nanti ada penyelewengan. Yang terakhir adalah dhanni, yang keempat adalah dhanniyut thubuti wa dhanniyud dalalati. Dhanni, thubutnya adalah tidak derajat mutawatir, sahih akan tapi tidak mutawatir, dan juga maknanya pun tidak jelas, dalalahnya tidak jelas, maka di sini juga mungkin terjadi perbedaan pendapat. Ini adalah kesimpulan dahulu tentang masalah dalil. Jadi yang akan menjadikan thawabit hanya dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua misalnya qat'iyus thubuti, tapi dalalahnya tidak, ini kesempatan untuk berbeda pendapat. Yang ketiga adalah qat'iyud dalalati dhanniyus thubut, dan ini juga banyak orang yang salah di sini. Sekelompok orang yang dikit-dikit mengkafirkan karena dari asasnya salah. Ma'alihi jumhur, atau mungkin sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya khobar itu kalau tidak mutawatir namanya khobar ahad, la yufidul yakin, tidak akan bisa jadikan untuk mewajibkan orang percaya. La yufidul yakin, mungkin yaltazim wala yulzim, boleh dia mempercayai tapi tidak boleh menjadikan orang lain wajib percaya. Ini adalah dalalahnya yang thubutnya adalah sahih misalnya, sahih tapi dalalahnya jelas, tapi thubutnya masih dhanni. Contohnya hadis sahih. Disinilah terjadi permasalahan berat dari sekelompok orang yang dikit-dikit mengkafirkan. Di sini dia salah karena mereka mengatakan bahasanya khabar ahad yufidul yakin. Disinilah yang cermati oleh kita di saat berhadapan dengan mereka. Asas cara berpikirnya, asas pokok berpikirnya sudah salah, maka tidak akan ketemu. Mereka mengatakan khabarul ahad yufidul yakin, makanya kita ketemukan di antara mereka saling mengkafirkan. Karena apa? Dari sinilah. Kemudian selanjutnya, ini poin-poin. Karena ini kalau sudah poin kita pegangi, baru nanti kita memberikan solusi. Apa sih yang terjadi? Nggak ada beda nggak ada perbedaan yang ada di Eropa dan di Indonesia. Nggak ada istilahnya Madura sama Sunda sama, maka nggak ada Islam di Indonesia, Islam di Eropa beda, nggak ada. Kalau sudah pakai dhawabit ini sama. Rambu-rambu ini. Baik, ini 4 masalah dalil. Kemudian masalah thawabit ini, diantaranya thawabit selain daripada sesuatu yang diambil dari dalil yang qat'iyud dalalati, qat'iyul wurud, qat'iyut thubuti, maka nanti ada misalnya ijma' para ulama. Maka ini adalah termasuk dimasukkan thawabit. Kalau sudah ulama punya ijma', ulama yang dianggap jangan melanggar ijma'. Sebab kalau melanggar ijma' ini melukai orang banyak. Dan ini sering orang dari kita ini salah, melanggar ijma', merayu orang di luar Islam, berantem di dalam Islam itu sendiri. Ini juga problem besar.
tentang ijma, misalnya kepemimpinan orang kafir, tidak boleh. Ini ijma. Kemudian kalau kita hadirkan jadi boleh, akan berantem di dalam rumah sendiri. Ini adalah ijma, ini contoh. Kemudian misalnya ini ijma'at. Ijma kalau sudah ijma dan jelas ijma'at, bukan pengakuan ijma. Dan juga ada problem lagi, orang suka mengkafirkan tadi, mengingkari ijma tapi membuat hukum sendiri nanti. Keluar dari ijma. Ini juga permasalahan berat, bukan menyelesaikan masalah apa yang mereka berikan, menjadi problem besar di umat ini. Kemudian yang lain adalah hadis adalah tidak sampai derajat sahih, tidak derajat mutawatir, akan tapi sudah talaqatul a'immah bil qabul. Umat sudah mengambilnya. Misalnya masalah gulugar bin jarra naf'an misalnya. Riba sudah selesai, sepakat semuanya. Riwayatnya adalah tidak sampai derajat mutawatir, akan tapi talaqatul a'immah bil qabul, maka ini menjadi thawabit yang tidak bisa diganggu di sini. Ini diantaranya. Kemudian nanti yang terakhir adalah ini, perbedaan yang terakhir ini adalah misalnya yang berkenaan dengan masalah maslahah atau yang sering disebut akhir zaman istilah qadiyat maqasid syariah dan sebagainya. Contoh la darar wala dirar. La darar wala dirar ini adalah satu contoh bahasanya tidak ada riwayat yang mutawatir, akan tapi di sini punya makna yang disepakati. Yang tidak boleh ada orang berbeda dalam hal ini. Tapi di sini pun masalah yang terakhir ini sering orang mencoba membuat yang menjadi orang keluar dari manhaj kita, sehingga misalnya maslahah dikedepankan daripada nas. Urutannya di nas. Kalau ada maslahah tidak akan boleh bertentangan dengan nas yang jelas. Tapi akhir zaman ini ada orang yang sering mengedepankan maslahah, alasannya adalah ini kemaslahatan, dan ini juga problem. Bahkan banyak dari anak-anak kita yang harus kita cintai, kita rangkul mereka, kelompok-kelompok yang mereka mengatasnamakan Islam liberal, mereka juga banyak salah di sini dan melanggar ijma. Dan kita harus sayang dengan anak-anak kita yang dari sana atau saudara kita melanggar ijma, pelanggaran ijma, dan ini menjadikan pecah belah. Padahal seolah-olah mereka merangkul orang di luar Islam akan lembut dan sebagainya, lembut dengan di luar tapi bermusuhan dengan di dalam. Karena Pak, ijma ini dipegang oleh para ulama, maka di sini pun harus kita selesaikan. Jangan melanggar ijma nanti. Dan ini permasalahan besar di kalangan kita. Kalangan kita Nahdliyin yang sangat kita cintai, organisasi besar ini, dan ini adalah dibangun oleh ulama-ulama besar ahli sunnati wal jamaati. Banyak anak-anak kita yang semacam itu, maka kita tugas semuanya untuk menjelaskan tentang ini. Kalau kau punya pemikiran sebebas-bebasmu, tapi tidak boleh keluar dari bawabit atau rambu-rambu yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian setelah itu kita bisa cari bahwasanya dari rambu-rambu ini kalau dilanggar, contohnya ijma. Di dalam masalah ijma atau masalah thawabit kembali ke thawabit yang tidak bisa berubah-ubah, disepakati oleh para ulama. Ulama ini harus jelas. Kita hanya bicara ulama ahli sunnati wal jamaati. Adapun masalah perbedaan keyakinan, misalnya orang Yahudi, orang Nasrani, dari dulu sudah ada, dan Nabi mengajarkan hidup baik dengan mereka. Untuk hidup berdampingan tidak boleh kita mengkaburkan akidah juga. Harus tegas. Kamu salah, kamu keluar dari iman, kamu kafir, kamu ini jelas. Seperti halnya orang Nasrani tegas dengan kita. Mereka mengatakan kita adalah di keluar kebenaran, maka kita pun tegas. Tapi setelah itu harus cara hidup baik dengan mereka. Kita tidak ingin bahwasanya kita mengkaburkan akidah, seperti mengatakan agama semuanya sama. Atau mohon maaf, satu akidah, misalnya mohon maaf Syiah misalnya. Syiah mereka telah melanggar ijma kita, menolak hadis-hadis sahih yang kita bawa. Hadis mutawatir dibuang semuanya, termasuk ijma. Bahkan talaqatul a'immah bil qabul dengan a'immah, imam-imam besar, Imam Abu Bakar As-Siddiq, Imam Umar ibn Khattab, para imam-imam besar juga telah dipangkas. Maka ini melanggar ijma. Kita bisa berdampingan baik dengan mereka, tapi ingat, harus kita tegas bahwa ahli sunnah wal jamaah beda dengan kau. Tidak boleh kita katakan sama, karena menyatakan sama ini mengkibuli umat, dan ini menjadi problem lebih besar lagi dan tidak akan menjadi masalah. Harus kita tegas. Ahli sunnah wal jamaah punya dhabit. Ahli sunnah wal jamaah pun lihat, ada ahli sunnah wal jamaah palsu sekarang ini. Ngaku ahli sunnah tapi membuat kerusakan. Antum ngebom, ini bukan ahli sunnah. Sisi lain Syiah, engkau adalah keluar dari jalur yang benar, keluar dari akidah yang benar karena poin 1, 2, 3. Harus berani mengatakan begitu. Adapun besok kalau kamu lapar saya kasih makan, ini lain cerita. Dan begitulah dakwahnya Wali Songo waktu ke Indonesia, adalah tidak pernah mereka berpura-pura menjadi orang Hindu, tidak. Bahkan mereka dengan akhlak Islam, dengan akidah yang kuat, sehingga Islam beliau akan bisa menyebar kemana-mana. Ini perlu pendirian, tidak boleh kita lemah. Dan Nahdlatul Ulama adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Nah,
Nah di sini maka dengan dhawabit rambu-rambu yang jelas ini adalah solusi untuk menyelesaikan semuanya. Maka dengan akidah yang memang melanggar dhawabit tadi harus berani kita mengatakan salah, diukur sampai derajat mungkin kafir, bahkan mungkin mengkafirkan sendiri. Ada rambu-rambunya. Jangan sampai kita masuk bab masalah kaif lazimul madhab minal madhab atau tidak misalnya. Ini ada perbahasan dan ini harus bahas secara detail supaya kita tidak mudah mengkafirkan seseorang. Tapi kalau memang sudah mereka keluar dari akidah yang benar, tidak boleh ragu mengatakan dia adalah keluar dari Islam. Cuman bagaimana perilaku kita dengan mereka, karena mereka adalah juga kerabat kita, satu suku dengan kita, satu bangsa dengan kita. Banyak di antara mereka terpeleset. Akan tapi kalau sudah muncul orang yang mengkaburkan ini semua menjadi masalah. Misalnya apa? Oh enggak apa-apa, kamu sama dengan kita. Ngasih makan boleh, akan tapi harus ada ketegasan. Ini masalah akidah. Lah dengan dhawabit tadi, rambu-rambu ini bisa menyelesaikan semua permasalahan. Lah adapun nanti masalah Islam bentuk di Jawa, Islam Afrika, Islam ini, itu adalah ada urusan dengan mutaghayyirat. Masalah bajumu pakai apa? Yang penting intinya apa? Yang dhawabitnya adalah menutup aurat. Bajumu batik atau pakai belangkon ini lain cerita. Tapi tetap dhawabitnya adalah apa? Menutup aurat. Adapun pakai batik karena kamu orang Jawa, kemudian pakai sorban orang ini, maka ingat ada dhawabit. Akan tapi jangan sampai thawabit ini dirubah, thawabitnya dibongkar, sementara sebagian orang lain mutaghayyiratnya ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang qat'iyyat, maka rancohlah. Jadi ada dua kutub ekstrim. Kutub ekstrim ijma' dihancurin, dan ini banyak di kalangan kita. Tidak tahu lebih bahaya mana ini. Ijma' dihancurin satu sisi. Ada satu sisi lagi khabar ahad yufidul yakin. Ini juga menghancurkan masyarakat. Ini kita berada dua kutub ekstrim, ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Dari dulu Imam Abu Hasan Asy'ari juga begitu. Di antara ada qadariyah jabariyah di tengah-tengah. Sekarang ada kutub ekstrim, ijma' dihancurin dia. Lihat. Sekarang ini mohon maaf anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ada di Islam liberal itu, kita kasihan. Mereka sudah mulai berani mengatakan Nabi bersalah, macam-macam ini. Dia melanggar ijma'. Ini adalah di kutub ekstrim sana. Sisi lain ada orang di luar kita yang dikit-dikit kafir sesat, masuk neraka, wah habis-habisan. Hanya dengan khabarul ahad yufidul yakin menurut dia, dan ini melanggar kesepakatan para ulama terdahulu, membuat kerancuan. Kita tetap di tengah dengan manhaj yang jelas, hak-hak, batil-batil. Tapi ingat, mahabbah, kecintaan harus ada. Tidak boleh ada kita itu permusuhan gara-gara berbeda saja. Ada sebagian orang awam, mohon maaf, termasuk di antara orang awam, kita hidup di Cirebon, Kuningan sana. Ada orang awam yang masuk Ahmadiyah itu nggak ngerti kalau itu Ahmadiyah. Pokoknya saya diajak sholat. Akankah kita perangi mereka? Ya tidak. Memang kita akan keluar dari Islam. Kayak yang ragu akan keluarnya Ahmadiyah dalam Islam, harus baca dulu dari dalam. Ini contoh. Kita katakan keluar dari Islam bukan berarti kita sembelih esok hari, tidak. Ini ketegasan agar menjaga umat yang sekarang ini dalam ahlus sunnah wal jamaah agar tidak tertipu dengan akidah-akidah yang sesat dan salah dan keluar dari Islam. Ini harus ketegasan. Nah kalau kita tegas, lembut. Tegas lembut, itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan ini adalah keluar, ini kafir, ini. Nasrani jelas keluar dari Islam. Tapi bagaimana perilaku Nabi SAW? Kalau mereka lapar harus kita kasih makan. Kalau sakit kita kasih obat. Ini pendidikan dalam Islam. Jadi untuk menjadi orang yang luas dengan orang lain, tidak harus kita menghancurkan thawabit kita. Tidak harus kita merusak yakiniyat kita. Akan tapi itu adalah masalah lain. Justru masalah keyakinan harus jelaskan. Kamu beda denganku, akidahmu beda. Kau tidak akan sama dengan Islam. Hei orang Nasrani, hei orang Yahudi. Tapi urusan jual beli, ayo tetap bisa. Ayo jual beli boleh. Ini ada di dalam Islam. Mungkin ini saja sebagai muqaddimah yang insya Allah kesempurnaan adalah di guru-guru mulia Habib Bakar Masyhur dan ayahanda Said Agil, Kiai Said Agil, insya Allah akan menyempurnakan. Ini hanya kalau bahasa lain itu hawashi, ini pinggirannya nih. Intinya adalah diberikan oleh beliau insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Kiai Haji Said Agil Sirot untuk menyampaikan tabayyun dan konfirmasi atas semua hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. أصحاب الفضيلة سادتنا علماء حضرات المستشارين حضرات رؤساء الشورية وعلى مقدمتهم سيدي ومولاي حضرة الشيخ حاجي نواوي عبد الجليل أطال الله بقاء
Fadil Syekh Kiai Haji Subadar Ahmad Subadar, Kiai Hadir Syekh Kiai Haji Kafabi Mahrus Ali, Sahibus Samahah Daifnal Muhtaram Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni Ibn Ali Al-Mashhur, ahlan wa sahlan bihudurkum fi baladikum tsani wa fi madinatikum tsaniyah Al-Mukarram Azizi wa Rahimi Buya Yahya Zainul Ma'arif. Ini sering tampil di TV 9 dan TV Aswaja. Ayyuhal hadir, ayyuhal hudur, ashabul ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah. Ketika Rasulullah masih hidup, maka sahibul haq, kalimatul haq, siratul haq, hidayatul haq adalah satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Maka Al-Quran menegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Rasulullah wafat meninggalkan dua hal, mewariskan dua hal. Satu, meninggalkan nas, yaitu dua macam, Al-Quran was sunnah. Kedua, meninggalkan ashabu, para sahabatnya. Sunnah ada tiga macam. Ini jane suruh kabeh jane. Gak ngerti semua jane, ini mengulang aja mengulang. Sunnah ada tiga macam. Qauliyah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Fi'liyah, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan taqririyah. Taqririyah contohnya Rasulullah membenarkan ada orang memuji-muji beliau walaupun tidak diperintah, tapi ketika ada orang memuji-muji beliau dibenarkan, tidak dilarang. Ada 4 jilid yang judulnya Al-Madaih An-Nabawiyah, dikumpulkan oleh Syekh Ismail An-Nabhani. Banyak sekali para sahabat memuji-muji beliau, tidak dilarang. Itu artinya benar, artinya menjadi sunnah taqririyah. Antara lain Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma datang memuji-muji, banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al musyatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu faqultu khallu sabili la abalakum wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu kullu bi untha wa in talat. Walhasil Ka'ab bin Zuhair ini memuji-muji beliau, innar rasula la saifun yustadha'u bihi muhannadun min syufillahi maslulu. Engkau sungguh orang mulia, orang hebat, orang sukses bagaikan pedang yang tajam made in India yang berhasil memisahkan bainal haqqi wal batil, bainal adli wal zulm, bainal khair wal syarr. Setelah selesai memuji-muji, Rasulullah terharu, menangis. Rasulullah menitikkan air mata mendengarkan pujian, memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis, selimut polos, bahasa Arabnya batoniyah, muttaqiina ala furushin batoinuha min istabrok, selimut polos batoinuha. Tapi kalau selimut bergaris-garis bahasa Arabnya burdah. Kalau masih kurang percaya, ayo pergi dengan saya ke Istanbul, Turki, masuk museum Topkapi. Burdahnya Rasulullah yang dulu dihadiahkan kepada penyair Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, setelah mendengarkan pujian masih ada di museum Topkapi, Istanbul, Turki. Juga masih ada beberapa helai rambut beliau, mangkok tempat minum beliau, sendal, masih ada sandal dan lain-lain. Jadi Rasulullah ridho
mendengarkan pujian. Maka ridho Rasul itu menjadi sunnah taqririyah. Mengadakan maulid Nabi sunnah, bukan bid'ah. Walau anna sa'ayna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib Nabiyullahi khairul khalqi jam'a lahu a'lal manasibi wal maratib lahul jahur rafi'u lahul ma'ali lahul apa terusnya? Lahu syaraful mu'abbadu wal manaqib alaihi minal muhaimini kulla waqtin salatum ma'bada nurul kawakib dan seterusnya lah. Itu madhun Nabi. Begitu pula tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Ada suku namanya suku Mudhar. Semua suku Mudhar mencaci maki Rasulullah. Rasulullah melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikan kepada suku Mudhar paceklik seperti engkau telah timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. 7 tahun krisis pangan. Betul. 7 tahun suku Mudhar kelaparan, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras, gak ada air, gak ada hujan. Terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh seorang penyair namanya Labid bin Rabi'ah. Menghadap Rasulullah, Assalamualaikum, saya dari suku Mudhar. Ada apa ke sini? Ada apa kamu ke sini? Kalau Rasulullah tahu kan suku Mudhar mencaci maki, sekarang kau datang. Ada apa? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lisatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal hanzalil 'amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang kemari? Atainaka litarhamana, kami datang kepadamu agar engkau, agar antum yang mulia merahmati kami. Coba, ini orang minta rahmat pada Rasulullah. Ini orang minta rahmat kepada Rasulullah. Tidak dilarang. Tidak nahakum lah. Buatan dilarang. Ataina kana nashku hittatan jalla amruha. Kami datang mengadu 7 tahun gak ada gandum, mengadu kepada Rasulullah, tidak dilarang. Tidak ada yang bisa kami makan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handal. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput. Fa anta lidinina wa anta lidunyana. Engkau tempat berlindung kami, urusan agama dan urusan dunia. Tidak dilarang. Malah Rasulullah setelah mendengar itu berdoa, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan rezeki, jangan hujan bawa malapetaka banjir. Mereka belum pulang, ada berita bahwa di suku Mudhar hujan besar. Ini artinya tawassul bi Rasulillah sunnah taqririyah. Kalau mengatakan bid'ah suruh ngaji lagi, belum selesai ngajinya itu. Suruh ngaji lagi ke Ciganjur. Maklum keluar pesantren kilat 2 minggu. Langsung fatwa. Ada lagi yang SAG, keluaran perguruan tinggi Islam swasta, masuk sore. Alah, dosennya jarang hadir, dia juga jarang hadir. Tahu-tahu baru 4 semester di wisuda, bayar 15 juta selesai itu. Langsung pidatonya bid'ah, musyrik, dolal. Lah dia sendiri khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Bid'ah itu. Dan ini penting ini. Salat Jumat, khutbah Jumat, rukun min arkani salatul Jumat.
Ya kok pakai bid'ah khutbahnya? Bahasa Indonesia, bid'ah itu, dolal itu, finnar itu. Kalau hanya pakai mobil, Rasulullah pakai onta itu kecil, masalah itu kecil. Kita pakai piring atau makan apa, Rasulullah nggak pakai, itu kecil. Ini ruknun min arkani sholatul Jumat khutbatain bil lughatil Indonesia. Rasulullah selamanya nggak pernah dengan selain bahasa Arab. Bid'ah itu, dolal itu, finnar dia itu. Sekalian. Nah itu. Maka kita mengikuti sunnatur Rasul qauliyah wa fi'liyah wa taqririyah, maka kita disebut ahli sunnah. Kemudian Rasulullah meninggalkan murid-muridnya. Semua sahabat, kullu sahabiyin, semua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, setiap para sahabat sautuhu sautul haq, kalimatuhu kalimatul haq, hidayatuhu hidayatul haq, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, termasuk Sayyidina Ali. Dari bedanya kita dengan Syiah, bedanya kita dengan Syiah, kalau orang Syiah sahibul haq ba'da Rasulillah cuma satu, yaitu Sayyidina Ali. Setelah Ali wafat, satu lagi, Sayyidina Hasan, Husain, Al-Zain Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari. Yang ke-12, Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang sudah lahir, sudah ada, usia 6 tahun, menghilang di sebuah gunung Radwa di Samirra, Irak. Nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Kalau kita tidak, Imam Mahdi belum ada. Kalau kita orang ahli sunnah, kalau menurut Syiah, Imam Mahdi sudah ada, menghilang semenjak umur 6 tahun. Nah selama ini Imam Mahdi selalu memberikan wangsit pada Ayatullah Al-Uzma di Iran, seperti Raja Jogja dapat wangsit dari Nyi Roro Kidul. Kalau kita ahli sunnah tidak, Sayyidina Abu Bakar sahibul haq, Sayyidina Umar sahibul haq, Sayyidina Utsman sahibul haq, Sayyidina Ali sahibul haq, semuanya benar, membawa kebenaran. Maka kita dinamakan wal jamaah. Kita ini berpegang teguh dengan sunnatur Rasul qauliyah au fi'liyah au taqririyah wa jama'atur Rasul wa jama'atus sahabah min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, itu cerita ringkas saja ceritanya. Kalau mau panjang lebar ngundang lagi kayak. Ya. Dah. Ada beberapa ulama berjasa besar. 4 saja saya contohkan, 4 saja, waktunya nggak ada. 1, ada yang berjasa besar fi syariah, yaitu Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i, wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Wulida fi Ghazzah sanata 150 Hijriyah wa tufiya bil Fustat Al-Qahirah Mesir tersanata 204 Hijriyah. Jadi usianya hanya 54 tahun, masih tua saya 63. Ada orang usianya pendek tapi jembar, ada orang usianya panjang tapi sempit. Yang pendek barokah banget, jembar. Kiai Wahid Hashim usianya 39. Imam Nawawi Abu Zakaria An-Nawawi sahibu Majmu' 45 tahun usianya. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Afghanistan dan sekitarnya lah, sebelah sononya Bengawan. Kalau sekarang Afghanistan dan sekitarnya. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, Imam, saya ingin paham agama Islam yang sempurna lah. Gimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' Al-Muradi. Rabi' sini. Ayo naktub ar-risalah. Ayo nulis surat yuk untuk gubernur, menjawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i imla, Rabi' menulis, ternyata ar-risalah lil Imam Asy-Syafi'i berjumlah 300 halaman. Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur. Mudah-mudahan ada Kiai NU bikin surat 100 halaman. Isinya gimana? Isinya begini.
Itulah yang terkenal dengan cikal bakal ilmu usulul fiqh, yaitu Risalatul Imam Asy-Syafi'i raddan jawaban ala al-Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya begini, Gubernur, kalau Anda ingin paham Islam, pertama harus paham Al-Quran, bayan ilahi Al-Quran. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu tidak satu tipe. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah. Contohnya yang mutlaqah, qul atii'ullah wa atii'ur rasul, mutlaq, wa ulil amri minkum, muqayyad. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah, mutlak. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik, namanya muqayyad ini. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di arsy, majaz. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir, majaz. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram, majaz. Fasna'il fulka bi a'yunina, majaz, a'yun. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat berbaris, Allah datang, periksa barisan. Dikira apa bendera merah putih apa? Itu waja'a amru rabbik, harus ditakwil, bukan wajah Allah datang periksa barisan, inspektur upacara apel bendera apa. Nah, Ar-Rahman al-Istawa, Allah duduk di aras, ongkang-ongkang itu kayak naik pesawat kelas eksekutif. Artinya istawa ay ista'la dan seterusnya lah, nanti rinci. Walhasil itulah tipe beberapa ayat Quran. Kalau sudah paham Quran dengan berbagai macam tipe ayat itu belum cukup, maka harus yang kedua, bayan nabawi, yaitu sunnah, hadis. Itu pun ada 4 grade, 4 derajat kualitas. Pertama, hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidz wal khata', imma lafdzon wa ma'nan, tapi yang paling banyak ma'nan la lafdzon. Enggak usah diterjemah ya, enggak usah diterjemah kan pintar semua dah. Yang kedua, hadis masyhur, sebawahnya mutawatir. Yang ketiga, hadis aziz, hadis yang baik, bernilai. Yang keempat, paling rendah, hadis ahad, yang rawinya satu orang. Sudah paham hadis dengan berbagai macam tipenya, masih belum cukup, kata Syafi'i. Harus yang terakhir, harus akal digunakan, bayan akli. Nah, akal itu, kalau akalnya akal kolektif, ulama bertemu musyawarah mengeluarkan hukum, namanya ijma'. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Ini kalau kuliah 4 semester ini, sudah 10 menit saya selesaikan lah. 4 semester ini nggak sembarangan. Diirit-irit dosennya itu ilmunya pas-pasan soalnya. Ada ijma' sukuti. Yang keempat atau yang ketiga, artinya bayan akli, yang model kedua adalah akalnya ulama tidak individual, tidak kolektif. Namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9 macam: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Qiyas ada 9 macam. Contoh, Al-Quran berulang kali perintah sholat, 62 kali aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam, nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa, nggak ada di Quran. Di hadis adanya, furidat alaikum khamsu maktubat, az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran nggak menjelaskan 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, nggak ada di Quran. Hadis adanya.